Ya. Ya, kegiatan hari ini terkait dengan pembahasan mengenai diskusi teknis tentang lisensi dan pengalihan hak atas ciptaan dan desain industri. Ya, jadi tujuan kegiatan ini adalah minta masukan pada masyarakat terkait dengan pencatatan lisensi, baik itu hak cipta maupun desain industri, sehingga ini memberikan masukan bagi kita bagaimana untuk pelayanan publik yang lebih baik. Itu saja, Pak. Jadi itu tujuan kita pertemuan pada hari ini adalah itu. Ini kan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat. Pesertanya sendiri yang ada di sini? Di sini dari kalangan konsultan KI, dari perguruan tinggi, dan kemudian dari akademisi ya, para dosen dan masyarakat ya, yang pemerhati masalah KI atau yang berkaitan dengan masalah kekayaan intelektual. Jadi memang di sini kita minta masukan dari mereka, Pak. Gitu. Untuk tema kali ini apakah sudah diselenggarakan setiap tahun atau untuk tema sendiri? Iya, artinya gini, Pak. Tema-tema ini kan sebenarnya tema-tema yang berkembang setelah kita melihat bahwa banyak masukan-masukan dari masyarakat atau dalam perkembangan yang semakin di era digital ini semakin dituntut untuk lebih memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dengan layanan-layanan digital gitu ya. Nah, selama ini kan kita juga memberikan layanan-layanan yang secara digital itu memudahkan pada masyarakat secara online. Nah, tentunya di sini untuk meningkatkan kualitas layanan secara online tadi, tentunya kita minta masukan kepada masyarakat. Bentuknya seperti apa sih yang diinginkan oleh masyarakat? Kalaupun ada kekurangan yang diberikan layanan pada kita, itu harus kita perbaiki kalau memang perlu ditingkatkan ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Begitu. Untuk isi materi kali ini tadi kan juga ada syarat-syarat yang harus untuk para pengguna untuk mengalihkan hak cipta, bisa dijelaskan? Iya, artinya gini, memang di sini kan kita bisa melihat bahwa setelah kita ada program yang namanya persetujuan otomatis atas pencatatan hak cipta, nah kita juga akan beranjak kepada persetujuan otomatis terhadap pasca tercatatnya satu ciptaan, gitu Pak ya. Jadi nanti kita akan membuat satu sistem yang lebih cepat lagi untuk proses permohonan pengalihan hak atau lisensi, gitu ya Pak ya. Nah tentunya di sini sebelum kita membuat sistem itu lebih baik lagi, tentunya kita minta masukan. Apa sih syarat-syarat yang harus dilengkapi? Seperti contohnya sekarang untuk melakukan pencatatan lisensi harus ada permohonan pencatatan lisensi yang melampirkan perjanjian antara kedua belah pihak yang terkait dengan lisensi apa yang diberikan kepada si penerima lisensi. Kalau hak cipta, umpamanya apa objek hak cipta yang dilisensikan. Kalau desain industri apa yang dilisensikan. Nah, tentunya tadi syaratnya adalah yang dilisensikan itu jangka waktunya masih dalam jangka waktu perlindungan. Jadi nggak bisa diberikan lisensi yang jangka waktunya itu masih yang sudah hampir habis gitu ya. Seperti contohnya tadi sudah saya jelaskan, umpamanya ada desain industri yang perlindungannya 10 tahun tapi dia dilisensikan dilisensikannya 2 tahun sebelum haknya itu berakhir. Nah, seperti itu. Jadi itu nggak bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Itu menarik dan itu terjadi di banyak tempat ya. Jadi hati-hati, tadi udah benar, makanya bagus. Produk untuk produk. Kecuali hak merek tadi, seperti karena alat sendiri kan dari luar hanya nyomot kita hanya rakit jadi satu. Terus apakah dari segi kalau seandainya bisa didaftarkan, apakah bisa diapaten desain industri? Langsung BMX 3/4 sahamnya aset yang beralih pada anak SMA ini. Kalian bisa baca sendiri. Hukumnya berlaku saat diunjukkan, kapanpun diunjukkan harus. Tapi kita kan bisa janjian, jangan diuangkan dulu ya sebelum nanti duit saya masuk di rekening, Pak. Bisa diperjanjikan, bisa. Tapi tentu aja itu adalah ini hukum ada itu istilahnya